Selamat pagi semua, Tuhan berkati. Senang sekali rasanya pagi ini Bapak dapat bertemu kalian kembali untuk memberikan materi pada hari ini dan pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin dengan tema 1, saya tumbuh dan berkembang. Nah, pada pelajaran minggu kemarin kita sudah banyak belajar tentang bagaimana kalian bertumbuh dan berkembang dari balita hingga tumbuh dewasa hingga saat ini kalian sudah menjadi kelas 3 tentunya. Kita kemarin sudah banyak melihat pembelajaran mulai dari cerita Maria semakin pintar dan beberapa gambaran pertumbuhan anak. Hingga kita belajar membaca dari Injil Tuhan ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema yang sama, namun dengan subtema yang berbeda. Nah, tetapi untuk anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bersama-sama mengajak kalian, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu, kita dengarkan lagu ini, kemudian nanti coba kalian ingat ya. Bapak tidak akan memutar lagunya secara penuh, tetapi hanya beberapa menit saja supaya kalian dapat belajar. Oke? Baiklah anak-anak, kita coba dengarkan lagunya ya. Kemudian nanti diingat-ingat ya bersama-sama. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, kita sudah sedikit belajar bernyanyi tentang lagu tersebut. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak ingatkan kembali untuk anak-anak yang beragama Katolik, sebelum dan sesudah berdoa, membuat tanda salib terlebih dahulu. Baiklah, mari kita semuanya mengambil sikap doa, kemudian kita membaca doa yang ada di layar ya. Oke, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, terima kasih pada hari ini. Kami tetap dapat berkumpul untuk belajar, bertumbuh dan berkembang, sembari mengembangkan talenta kami. Ya Bapa, kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sudah itu. Nah, jadi bagi anak-anak yang beragama Katolik, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, biasanya ketika di gereja, pastor akan berkata,
inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, kita akan membaca Injil Matius. Jadi, yang dikatakan adalah menurut Matius. Jika Injilnya berbeda, semisal dengan Lukas, maka menurut Lukas. Nah, seperti itu. Kemudian di gereja biasanya umat-umat menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya, sambil membuat tanda salib di dahi atau di kening, di bibir atau di mulut dan di dada. Nah, sesudah itu setelah membacakan Injil, romo atau pastor akan berkata, demikianlah Injil Tuhan. Kemudian biasanya umat menjawab, terpujilah Kristus. Nah, setelah itu baru kita mendengarkan apa yang akan menjadi khotbah romo. Biasanya ya kalau di gereja, tetapi untuk di sekolah Bapak yang akan mengatakannya. Nah, ini juga sebagai pembelajaran untuk kalian belajar bagaimana mengikuti Ekaristi ya, tentunya jika di gereja. Oke, nah hari ini sebelum seperti yang Bapak katakan tadi, jika Bapak mengatakan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, bagi anak-anak yang beragama Katolik menjawab terpujilah Allah selama-lamanya. Kemudian membuat tanda salib di dahi, bibir, dan dada. Oke. Nah, baik. Bapak mulai ya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Kerajaan surga sama seperti raja, mau keluar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya, menghadap. Ada 3 orang hamba yang menghadap. Kepada hamba-hamba itu dipercayakan harta bendanya. Ada hamba yang mendapat 5 talenta, satu lagi 2 talenta, yang lain mendapat 1 talenta. Ia memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan para hambanya. Raja itu pun pergi ke luar negeri. Hamba-hamba pun pergi untuk mengembangkan talenta itu. Hamba yang menerima 5 talenta mengembangkan talentanya itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh keuntungan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua pun sama. Ia mengembangkan uangnya dengan mendapat 2 talenta lagi. Berbeda dengan hamba yang menerima 1 talenta. Hamba itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Beberapa lama kemudian raja itu pulang. Ia memanggil hamba-hambanya, menghadap. Ia mau mendengar hasil yang diperoleh hamba-hambanya itu. Hamba yang menerima 5 talenta menghadap. Tuan, 5 talenta yang Tuan berikan kepadaku, aku kembangkan sendiri dan peroleh 5 talenta lagi, kata hamba yang itu. Baik sekali perbuatanmu itu. Kamu memang hamba yang setia dan baik. Kamu memang telah setia terhadap hal yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Mari, berbahagialah bersamaku, balas Tuan itu. Hamba yang menerima 2 talenta pun menghadap raja. Tuan, 2 talenta yang Tuan berikan kepadaku telah kukembangkan menjadi 2 talenta lagi, kata hamba itu. Wah, baik sekali perbuatanmu. Kamu memang telah setia dengan perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Mari, berbahagialah bersamaku, kata Tuan itu. Hamba yang menerima 1 talenta pun menghadap tuannya. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Tuan menuai di tempat Tuan tidak menabur. Tuan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Aku takut dengan Tuan. Aku menyembunyikan talenta Tuan di dalam rumah tanah. Aku tidak mengembangkannya. Ini Tuan, terimalah talenta Tuan, kata hamba itu. Hai, kamu hamba yang jahat dan malas. Dari mana kamu tahu bahwa aku telah menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, kata tuannya itu. Tuan itu sangat marah. Seharusnya aku memberikan uangku kepada orang yang mau menjalankannya, supaya setelah aku kembali, aku bisa menerima bunganya.
Kata Tuhan itu lagi. Tuhan itu memerintah untuk mengambil talenta dari hamba yang menerima 1 talenta itu. Talenta itu kemudian diberikan kepada hamba yang telah mempunyai 10 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta itu pun kemudian dicampakkan ke dalam kegelapan. Ia kemudian sangat menderita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam bacaan Injil Tuhan kita menurut Matius ini dijelaskan apa? Bahwa kerajaan surga itu sama seperti seorang raja yang mau keluar negeri. Maksudnya apa? Di dalam bacaan ini dijelaskan bahwa ada 3 orang hamba yang menghadap kepada hamba-hambanya itu dipercayakan harta bendanya. Nah, tuannya ini siapa? Nah, tuannya itu adalah Allah sendiri. Dan kemudian Allah itu seperti memberikan talenta kepada kita manusia, yaitu hamba-hambanya. Nah, di sini ada 2 contoh, ada 3 contoh. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta. Nah, sedangkan yang ketiga itu mendapatkan 1 talenta. Nah, tetapi hamba yang ketiga ini menguburkan talentanya, bukan mengembangkannya. Sehingga hamba pertama dan kedua mendapatkan tambahan lagi 5 talenta. Sedangkan hamba yang kedua lagi mendapatkan tambahan 2 talenta lagi. Tetapi apa yang terjadi pada hamba yang ketiga? Nah, karena dia tidak percaya kepada tuannya, dia menguburkan talenta itu, menguburkan uang itu, dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan, yaitu menguburkan uangnya. Karena itu, tuannya marah. Tuannya itu siapa? Yaitu Allah kita sendiri. Kemudian Allah marah karena dia tidak mau mengembangkan talentanya. Nah, talentanya itu tidak berbuah apa-apa, tidak seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Sehingga dia akhirnya dicampakkan, kemudian ditaruh ke dalam kegelapan. Kemudian ia pun akhirnya menderita. Nah, maksudnya apa? Jadi Tuhan Allah sendiri telah memberikan kepada kita beberapa talenta. Misalkan Bapak bisa mengajar. Nah, kemudian Bapak mengembangkan talenta mengajar Bapak untuk mengajarkan kepada kalian. Nah, semisal ada yang lain, ada yang bisa main bola. Kemudian dia belajar main bola dan akhirnya dia bisa bermain bola. Nah, misal ada satu contoh, dia pintar. Dia bisa belajar, dia bisa mengerti semua pelajaran, tetapi tidak mengembangkan talentanya. Apa yang terjadi? Dia akan sama seperti hamba yang ketiga. Dia tidak bisa apa-apa dan akhirnya dicampakkan oleh Allah karena dia tidak mau mengembangkannya. Sama seperti agama. Jika kalian sudah mengetahui agama itu seperti apa, termasuk dalam hal ini kita yang mempunyai agama Katolik, Kristen, ataupun teman-teman Muslim ataupun yang lainnya, kita sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu hal-hal baik tentunya. Nah, kita harus mengembangkannya untuk supaya apa? Kita menjadi lebih baik lagi dengan talenta-talenta yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kenapa hamba yang ketiga ini dicampakkan? Nah, alasannya karena ia tidak percaya, sama seperti kita. Jika kita tidak percaya kepada Allah, maka kita pun akan mendapatkan hal yang sama seperti hamba yang ketiga. Kita dicampakkan ke dalam kegelapan. Kemudian kita akan sangat hidup menderita jika kita telah dicampakkan oleh Allah. Mengerti ya semuanya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita dapat mampu lakukan, seperti dengan kehendak Allah, kita lakukan dan kita kembangkan sebagai talenta kita. Bila ada mempunyai bakat yang lain, misalnya anak-anak mempunyai bakat untuk bermain bola, dikembangkan. Sebagai apa? Bentuk pengembangan talenta kita. Sebagai bentuk perintah Allah terhadap kita. Sehingga kita dapat mengembangkan talenta tersebut dan menjadi anak yang pintar bermain bola tentunya. Dan tidak dicampakkan oleh Allah. Nah, seperti itu ya untuk Injil Tuhan kita pada hari ini yang dapat Bapak jelaskan kepada kalian. Semoga kalian mengerti, kemudian ingat,
talenta yang kalian terima atau bakat yang kalian terima itu langsung dicurahkan oleh Allah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mengembangkan talenta tersebut sebagai bentuk apa? Bentuk hormat kita kepada Allah atas apa yang Tuhan Allah telah berikan kepada kita. Mengerti ya semuanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat di halaman 8 tadi bacaan Injil dari halaman 6 sampai dengan 7 ya. Nah, kemudian kita akan melihat di halaman 8 ada di subtema C, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maksudnya apa? Di sini bisa kita baca pertumbuhan dan perkembangan diri seseorang secara fisik dan lewat kemampuannya. Untuk itu, lihatlah pertumbuhan dirimu dan timbanglah berat badan serta ukurlah tinggimu serta tuliskanlah kemampuanmu. Nah, jadi di buku kalian pada halaman 8 itu ada judul Inilah Aku. Nah, di situ ada sebuah kotak, kemudian ada nama, ada tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, hambatan dalam pertumbuhan secara fisik, dan penyebab gangguan pertumbuhan fisik. Nah, di sini yang akan Bapak jelaskan adalah seperti ini. Pada halaman 8 tersebut, pada kotak tersebut isilah dengan foto kalian. Foto terbaik kalian. Diisi yang posisinya berdiri tegap. Jadi penuh badannya dari kaki sampai kepala di foto. Oke. Kemudian tempelkanlah di dalam kotak tersebut. Ya, ditempelkan dalam kotak tersebut. Di buku kalian ya, di buku siswa ini yang kalian lihat di halaman 8. Kemudian isikanlah nama kalian lengkap di bagian nama. Secara lengkap, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, kemudian kalian ukur tinggi badan kalian berapa, kemudian dituliskan di situ. Minta tolong kepada orang tua ya tentunya. Kemudian untuk berat badan, kalian timbang berat badan kalian, kemudian kalian tulis di situ. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu hambatan dan pertumbuhan secara fisik. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Apa sih yang membuat saya tidak bisa tinggi? Kenapa sih saya tidak bisa gemuk? Kenapa sih saya masih kurus? Nah, itu kalian isi juga. Apa yang menjadi, misalkan contoh, saya tidak bisa gemuk karena saya tidak makan. Nah, itu salah satu contoh ya untuk hambatan dalam pertumbuhan fisik. Nah, penyebab gangguan pertumbuhan fisik adalah apa? Semisal badannya karena tidak rajin makan, tidak gemuk. Jadi kalau misalnya jalan lemas karena badannya kurus. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, nanti untuk ini kalian kerjakan di buku siswa, di buku kalian ini ya, di buku cetak kalian di halaman 8 kalian kerjakan hal tersebut. Kemudian untuk halaman 9, nah kemampuan yang berkembang. Nah, untuk ini kalian tuliskan kemampuanku menulis, membaca, berbicara, olahraga, musik, menari. Nah, cara mengembangkannya gimana? Nah, di situ kalian tulis misalkan menulis. Cara mengembangkan menulis bagaimana? Rajin melihat buku. Nah, semisal seperti itu ya. Rajin menulis secara rapih. Nah, itu contohnya. Contohnya misalnya kalian diminta guru untuk coba kalian tulis ABC. Nah, kemudian kalian coba tulis huruf ABC secara lebih rapi. Nah, siapa orang yang membantu kalian menulis? Nah, di sini bisa orang tua, guru, atau lain-lain ya tentunya. Nah, untuk berikutnya nomor 2, 3, 4, 5, 6. Kalian isi ya di rumah. Di buku siswa tetap sama kayak seperti halaman 8. Di halaman 9 pun sama. Nah, sesudah itu untuk D, bersyukur atas pertumbuhan dan perkembangan diri. Kalian tidak usah kerjakan terlebih dahulu ya. Itu dilewati saja terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, ayo kita bernyanyi. Tadi di awal kita sudah diawali dengan bernyanyi. Nah, kemudian sekarang coba kalian di rumah belajar menyanyi seperti yang tadi kita ulangi di awal ya. Nah, coba sekarang kita bernyanyi bersama ya. Nah, coba kita bersama-sama bernyanyi ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah diriku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, seperti itu ya. Silakan nanti kalian di rumah bernyanyi bersama orang tua kalian, menyanyikan lagu yang sama ya seperti yang Bapak nyanyikan. Sebelumnya maaf ya jika suara Bapak agak-agak nggak bagus. Bapak tidak cukup pandai untuk bernyanyi. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk talenta ya. Bagi kalian yang bisa bernyanyi, nah kalian bisa mengembangkan talenta kalian dengan bernyanyi. Nah, seperti apa yang Bapak nyanyikan tadi, kalian nyanyikan di rumah ya. Oke. Kemudian hanya ini materi yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Nah, untuk minggu depan Bapak jelaskan bahwa kita akan melakukan evaluasi. Kalian bisa lihat di halaman 10. Nah, minggu depan Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Mungkin akan sama atau mungkin akan sama dengan halaman 10, 11, sampai dengan 12. Tetapi akan dikerjakan pada minggu depan ya. Pada minggu hari ini Bapak hanya menyampaikan itu saja. Minggu depan kita akan melakukan evaluasi seperti di halaman 10 sampai di halaman 12. Bapak harap kalian di rumah dapat belajar tentunya. Supaya apa? Minggu depan saat Bapak mengirimkan evaluasi kepada kalian, kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Ingat, Tuhan sangat suka dan sangat sayang kepada anak-anak yang mau belajar dan mau mengembangkan talentanya tentunya. Semoga dengan talenta yang kalian terima, kalian dapat menjadi lebih baik. Mengerti? Nah, untuk hal yang akan dipelajari apa untuk besok? Kalian bisa membaca di rangkuman tentunya dan beberapa pembelajaran yang Bapak telah sampaikan. Kalian dapat belajar dari hal tersebut sehingga pada minggu depan kita melakukan evaluasi, kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, demikian pembelajaran Bapak pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kembali lagi Bapak mengingatkan kepada anak-anak sekalian yang beragama Katolik, kalian harus membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Baiklah, kalau begitu. Sedangkan untuk teman-teman lain bagaimana yang tidak beragama Katolik? Nah, silakan berdoa dengan bagaimana kalian diajarkan berdoa oleh orang tua kalian dan di gereja kalian tentunya atau di rumah ibadat kalian. Oke. Dalam hal ini Bapak ingatkan karena Bapak beragama Katolik, maka Bapak akan mengajarkan bagaimana berdoa secara Katolik. Oke. Baiklah, semuanya mari kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih kiranya Engkau telah memberikanku talenta bagi hidupku. Berikanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya segala talenta yang kami miliki dapat kami kembangkan agar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Ingat, taat kepada orang tua juga merupakan salah satu apa yang Tuhan suka.
Semoga kalian selalu sehat sehingga minggu depan kita dapat bertemu kembali. Jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.